Masalah-masalah lain, distribusi kue program, distribusi kue pembangunan dirasakan sangat tidak berkeadilan. Sebenarnya desa ini bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi kalau lembaga-lembaga desa ini mendukung secara penuh. Dan setelah saya lihat masalah pemuda tidak pernah terurus, dan tidak ada, bukan tidak pernah terurus, bahkan Karya Taruna 10 tahun yang lalu sudah tidak punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Sahabudin, lahir Rensing 13 Desember 1967. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Sukirman. Saya lahir di Muntung Tebola 31 Desember 1965. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusman, lahir di Peteluan Desa Rensing pada tahun 1962. Saya menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram tahun 92. 93 saya bekerja di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan Universitas Mataram pada proyek studi mobilisasi sumber daya Indonesia. 93 sampai 97 saya merantau ke Jakarta, bekerja di PT Rizka Primaharum yang sebelumnya oleh perusahaan yang sama. Saya dikursuskan di Bandung sebagai Digital Map Operator. Pendidikan saya terakhir Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pengalaman kerja saya ada beberapa, diantaranya yang pertama adalah terakhir sekitar bulan Juli Agustus 2016, saya sebagai semacam instruktur atau narasumber dalam kegiatan pelatihan pelayanan sosial dasar program PNPM GSJ di Kabupaten Lombok Timur, dan waktu itu saya dipercaya untuk melakukan pelatihan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Muntung Gading, Kecamatan Juruwaru, dan Kecamatan Sakra Barat. Pengalaman yang kedua sekitar tahun 2011, saya sebagai fasilitator provinsi untuk Kepulauan Bangka Belitung. Berikutnya saya sebagai tenaga ahli untuk pendaftaran pemilih untuk pilkada langsung pertama setelah bencana alam gempa bumi, tsunami, dan konflik di Aceh. Berikutnya saya sebagai tim manajemen di Kabupaten Lombok Timur, satu program GTZ untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu di Kecamatan Sakra. Waktu itu Kecamatan Sakra Induk ya belum terpecah. Yang kedua ada program PPSTN namanya, yang di Lombok Timur juga, yaitu wilayahnya di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sambelia dan Keruak. Kalau nggak salah 2009 saya sebagai distrik koordinator di Kabupaten Dompu, itu juga untuk program penanggulangan kemiskinan. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu
pernah ada kegiatan untuk yang dikoordinir oleh Lembaga Demografi Indonesia. Saya mendapat peran sebagai supervisor untuk Kabupaten Lombok Tengah, khusus untuk komponen survei fasilitas kesehatan. Karir saya membuka alat bangunan dari tahun 1992 dengan mebel. Sambil jalan saya bergabung dengan suatu koperasi, lembaga koperasi Tambak Udang Ujung Mas di daerah selatan. Masyarakat di sana percaya saya sebagai ketua koperasi Tambak Udang Ujung Mas. Pada tahun 2000, saya sempat mendatangkan Menteri Rohmin Dahuri untuk menyantuni dan memodali masyarakat pesisir pantai. Kami dapat kredit waktu itu sekitar 62 miliar dari Bank Mandiri. Dan selanjutnya, saya bergabung di partai politik, di Golkar sebagai anggota waktu itu, dan kedua pindah sebagai pengurus kecamatan di Nasdem, kembali aktif sekarang sebagai Wakil Ketua MPG Kabupaten Lombok Timur. Dan seterusnya, saya bergabung di Mabes Polri di Jakarta Pusat. Saya sempat bekerja 2 tahun di Mabes Polri. Kami dipindahkan sebagai Kepala Perwakilan Divisi Hukum Mabes Polri sekaligus sebagai jurnalisnya di NTB. Dan saya mengundurkan diri tahun 2016 pada tanggal 16 Agustus setelah ada cita-cita saya sebagai Kepala Desa Rensing. Niat saya pertama berprasangka baik bahwasanya desa ini membutuhkan pemimpin yang terbuka, pemimpin yang punya visi dan program yang jelas, pemimpin desa yang bisa menjemput program-program untuk kemajuan desanya, pemimpin yang memahami karakter masyarakat desanya dan memahami permasalahan-permasalahan desanya. Atas dasar itulah saya Dr. Sahabuddin mempunyai kapasitas untuk itu, dan itulah yang melatar belakangi saya pada pemilihan Kepala Desa Rensing 2017-2022 menyatakan diri siap maju sebagai salah satu calon, dan alhamdulillah pada pemilihan kepala desa kali ini saya memperoleh nomor urut 1. Saya mengajukan diri sebagai calon kepala desa Rensing periode 2017-2022 karena beberapa alasan. Yang pertama, saya melihat desa Rensing ini adalah salah satu desa yang sangat strategis. Potensi desanya luar biasa. Terus sumber daya manusianya, sumber daya ekonomi, sumber daya ekologi, sumber daya sosialnya sangat bagus, sangat luar biasa. Itu sangat kontraproduktif dengan keadaan atau perkembangan desa yang kita lihat sekarang. Berdasarkan rilis dari Kementerian Desa tahun 2015, Desa Rensing termasuk dalam kategori desa berkembang. Dari 5 kategori desa yang ada di Indonesia, yang paling tinggi kan desa mandiri, maju mandiri, jadi jauh dari yang kita harapkan. Apa itu desa berkembang? Jadi desa berkembang adalah desa yang memiliki potensi, baik potensi sosial, potensi ekonomi, potensi ekologi, tetapi belum bisa digunakan secara maksimal, secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi desa kita ini masih sangat mungkin untuk bisa kita tingkatkan. Paling tidak bisa menjadi desa maju atau desa mandiri. Nah, itu adalah satu kondisi desa yang sekarang. Nah, kenapa saya maju? Itu yang memanggil saya untuk bisa, saya ingin merubah desa Rensing ini, saya ingin memperbaiki desa Rensing ini menjadi desa mandiri. Desa yang dimana seluruh potensi yang ada di desa ini kita gunakan
sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Barangkali itu. Niat saya ingin menjadi kepala desa dan berniat sebagai mencalonkan diri saya sebagai kepala desa. Niat utama saya, niat yang mulia menurut diri saya. Setelah saya keliling dan dengar informasi dari masyarakat maupun tokoh-tokoh pemuda, di satu sisi tidak ada sama sekali perubahan selama 10 tahun ini. Itu sebabnya saya tergugah dan berniat untuk mencalonkan diri saya sebagai kepala desa Rensing. Jika saya terpilih nanti, akan jalankan aspirasi masyarakat maupun pemuda untuk pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan sosial. Dan kedua, niat saya Rensing Induk ini sebagai barometer Sakra Barat yang tidak seperti desa-desa lain. Contohnya, desa Pemekaran sangat indah dan sangat bagus. Mengapa desa kita kok hanya begini-gini saja selama 10 tahun ini? Itu sebabnya rasa batin saya tergugah untuk mencalonkan diri saya sebagai kepala desa. Visi saya sederhana saja, mewujudkan desa Rensing menuju desa yang berinovasi, desa yang kreatif, dan desa yang bersatu. Visi ini akan diraih dengan misi yang pertama, mengembangkan media desa yang berbasis informasi dan teknologi, yang membangun informasi publik dalam mendukung transparansi desa. Yang kedua, mengoptimalkan pelayanan masyarakat secara maksimal demi tercapainya pelayanan yang baik dan maksimal bagi masyarakat, dan siap menghapus pungutan-pungutan liar yang mengganggu pelayanan administrasi di desa. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan sarana prasarana dengan profesional, proporsional, transparansi, dan akuntabel, dengan distribusi kue program yang berkeadilan. Yang keempat, meningkatkan dan memaksimalkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa seperti BPD, LKMD, LMD, Karang Taruna, PKK, dan Dharma Wanita, sehingga mampu berperan aktif sesuai fungsi dan kapasitasnya. Yang kelima, mengupayakan pembuangan akhir sampah bagi seluruh masyarakat desa Rensing dan menerapkan pengelolaan sampah berbasis kewirausahaan demi mewujudkan Rensing sebagai desa bidadari, bersih, indah, damai, asri, dan religius. Berangkat dari apa yang saya uraikan di atas tadi, saya tawarkan visi dan misi saya menjadi kepala desa Rensing periode 2017-2022. Yang pertama adalah visinya adalah terwujudnya masyarakat desa Rensing yang maju, mandiri, damai, sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bermutu. Ini visi yang saya tawarkan. Misi ini akan terwujud apabila kita lakukan ada beberapa misi. Kami tawarkan ada 5 misi. Misi yang pertama adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bermutu, berbasis keterbukaan, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Visi yang kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan masyarakat secara adil dan proporsional. Itu visi yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan pengelolaan dan menggali potensi sumber daya desa secara berkelanjutan
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa. Misi yang keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan sistem perekonomian desa. Misi yang kelima adalah meningkatkan ketertiban, keamanan, ketentraman hidup masyarakat desa. Visi saya adalah menuju desa Rensing bermartabat dan aman. Sedangkan misi saya selanjutnya, 1. Melakukan perbaikan kerja aparatur desa sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Kedua, menyelenggarakan urusan kepemerintahan desa secara terbuka, bertanggung jawab sesuai dengan peraturan undang-undang. Ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendamping berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wira swasta, dan petani. Keempat, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, sehingga menjadi masyarakat desa yang bermartabat dan aman. Kelima, meningkatkan kepedulian masyarakat tentang keamanan dan kebersihan lingkungan, sehingga keamanan terjamin bagi semua orang. Tanpa bermaksud mengorek kelemahan dan kekurangan orang lain, mengorek-ngorek kesalahan dan kekurangan rezim sebelumnya. Kekurangan-kekurangan tentu banyak sekali. Tidak ada rezim yang sempurna dan tidak ada rezim yang cacat 100%. Program yang baik mari kita pertahankan, bahkan mari kita tingkatkan. Program yang kurang baik mari kita rubah menjadi program yang baik. Program-program yang sepertinya atau yang saya rasakan masih jalan di tempat, hampir semua masyarakat desa Rensing selama ini sulit untuk meraih informasi tentang program dan kemajuan desanya. Masalah-masalah lain, distribusi kue program, distribusi kue pembangunan dirasakan sangat tidak berkeadilan. Oleh karena itu, ke depan usaha-usaha distribusi kue pembangunan akan kami tentukan sesuai dengan azas keadilan. Terima kasih. Menurut pengamatan saya, masalah-masalah yang terjadi di desa Rensing ini sangat banyak, sangat kompleks ya kalau saya lihat. Yang pertama di dalam internal desa saja, di internal kantor desa saja. Saya melihat bahwa beberapa pembantu dari kepala desa itu tidak bisa bersinergi. Jadi istilah saya, mereka masing-masing kerja sendiri-sendiri, parsial. Jadi tidak pernah ada satu sinergi yang kuat untuk mendukung visi dan misi dari kepala desa yang sedang berkuasa. Sehingga sering terjadi konflik-konflik yang tidak perlu seharusnya. Jadi mereka sebagai pelayan masyarakat harus bekerja sama, karena mereka punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah mendukung kepala desa untuk melayani masyarakat. Itu yang saya melihat. Dengan kondisi itu bahwa administrasi di desa itu sangat tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat. Sistem administrasi yang ada di desa itu persoalan-persoalannya. Berikutnya yang saya melihat bahwa lembaga-lembaga yang ada di desa, ya, lembaga-lembaga di desa, BPD, LKMD, Karang Taruna, kelompok-kelompok pemuda yang lain, kelompok perempuan, PKK, belum bisa diberdayakan secara baik. Jadi lembaga-lembaga ini hanya sebagai pelengkap, sebagai aksesoris, tapi tidak pernah berperan secara maksimal untuk mendukung, untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa.
sebenarnya desa ini bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi kalau lembaga-lembaga desa ini mendukung secara penuh, mensupport kegiatan-kegiatan di desa itu secara penuh. Itu yang belum saya melihat. Selain itu juga pembangunan yang di desa ini orientasinya tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi sering kegiatan pembangunan di desa ini menurut keinginan dari oknum pemerintah desa yang sedang berkuasa. Jadi kegiatan-kegiatan itu menurut mereka, jadi tidak berdasarkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tidak menjawab persoalan-persoalan yang di masyarakat. Itu masalah-masalah yang saya lihat di Desa Rensing. Solusi yang saya tawarkan, yang pertama, ya tentu kita untuk yang paling utama, kita harus berdayakan semua aparat, semua perangkat desa harus kita berdayakan. Sekarang ada namanya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi semua perangkat desa, semua aparat desa, baik dusun, dari baik tingkat kadus RT harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka tidak bisa, kita perlu, kita bina, kita latih, karena kita akan ketinggalan kalau kita tidak menggunakan teknologi itu. Jadi semua serba otomatis, semua berbasis informasi sekarang. Jadi kalau kita tetap menggunakan sistem yang sekarang, kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan desa-desa yang lain. Jadi kita harus berdayakan, mulai dari aparat desa, kepala dusun, RTW harus menggunakan teknologi yang baik ini untuk melayani masyarakat. Yang kedua, solusi yang saya tawarkan adalah lembaga-lembaga yang ada di desa kita berdayakan. Kita gunakan, kita fungsikan. Tidak hanya sebagai pelengkap, tidak hanya sebagai aksesoris belaka, kita fungsikan. Saya belum pernah melihat ada musyawarah atau rapat yang betul-betul strategis untuk membicarakan apa sih persoalan yang ada di desa. Jadi kita harus minimal setiap periode tertentu harus ada evaluasi kegiatan. Baik yang dilakukan oleh LKMD, BPD, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah pembangunan yang ada di desa. Pembangunan yang ada di desa ini bagaimana supaya kita bisa melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat. Kita tidak akan bisa berbuat apapun kalau kita tidak melibatkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemangku kepentingan. Ada kepala dusun, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang ada di masing-masing dusun ada. Sesungguhnya yang punya masyarakat sebetulnya adalah kepala dusun. Kepala dusunlah yang orang pejabat yang paling dekat dengan masyarakat. Itu harus kita berdayakan. Jadi selama ini saya tidak melihat ada sinergi yang cukup baik antara kepala dusun dengan pemerintahan desa yang ada di desa. Nah, itu beberapa jawaban ataupun hal-hal yang harus saya benahi kalau saya dipercaya untuk memimpin desa selama 6 tahun untuk satu periode. Saya sebagai masyarakat Desa Rensing ini melihat Desa Rensing ini sangat tidak transparan dan sangat tidak terbuka. Itu sebabnya saya ingin mencalonkan diri sebagai kepala Desa Rensing. Karena ketransparanan di instansi kepala desa itu tidak ada yang transparan dan keterbukaan. Nah, itu sebabnya kami berniat ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Semua itu mungkin kami akan rubah besok. Ketransparanan, keterbukaan terhadap masyarakat. Setelah saya lihat tidak ada yang difungsikan dari RT, kadus maupun lembaga desa, tidak ada yang difungsikan kalau saya lihat akhir-akhir ini. Itu sebabnya kami sangat tergugah untuk merubah semua itu. Yang kita lihat sekarang, lebih-lebih sekarang ini, masalah proyek, masalah apa, tidak ada sama sekali ketransparanannya kepala desa itu di masyarakat. Itu sebabnya terpancing dan tergugah saya ingin mencalonkan diri menjadi kepala Desa Rensing. Dan setelah saya lihat masalah pemuda tidak pernah terurus
Dan tidak ada, bukan tidak pernah terurus. Bahkan Karang Taruna 10 tahun yang lalu kita tidak punya. Ibu PKK kita tidak punya. Siskamling, keamanan desa tiap malam tidak ada. Itu semua tidak ada. Itu sebabnya saya sangat terpancing dan mendorong diri saya sama teman-teman pemuda untuk mencalonkan diri saya sebagai kepala desa. Saya pribadi merasa cukup punya kapasitas untuk menjadi pimpinan desa. Sangat berharap kepada seluruh warga Desa Rensing untuk menilai saya, terutama secara objektif, meskipun tidak menutup kemungkinan penilaian masyarakat subjektif juga. Selaku calon, saya tidak bisa menghindari penilaian-penilaian itu. Saya punya keyakinan dengan pemahaman program, pemahaman kiat untuk meraih visi yang saya kemukakan, insya Allah saya punya keyakinan masyarakat Desa Rensing akan memilih saya selaku pimpinan, selaku kepala Desa Rensing 2017-2022. Terima kasih. Jadi masyarakat itu sederhana sekali. Berikan masyarakat itu untuk menyampaikan persoalannya. Berikan masyarakat itu untuk menyampaikan apa sih kebutuhannya. Itu sebetulnya kunci yang saya tawarkan. Jadi kalau saya dipercaya menjadi kepala desa Rensing periode 2016 atau 2022, saya akan berikan mandat, saya akan berikan saya akan berikan keleluasaan ya kepada masyarakat untuk merumuskan apa sih persoalan-persoalan yang dihadapinya di lingkungan masyarakat dusunnya. Apa sih kebutuhannya? Biarkan mereka merumuskan masalahnya, biarkan mereka merumuskan solusi apa yang bisa ditawarkan untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Jadi ketika saya terpilih menjadi kepala desa, setelah saya dilantik, tugas pertama saya adalah harus ada musyawarah tingkat dusun untuk merumuskan persoalan-persoalan apa sih yang dirasakan selama ini. Lalu kita jawab bersama, kita rumuskan bersama apa sih solusi yang kita tawarkan untuk menjawab persoalannya. Jadi kita tidak bisa bedakan, kita tidak usah bedakan masyarakat dusun yang jauh dari pusat desa, masyarakat dusun yang dekat dengan pusat desa, itu sama saja. Jadi kita perlakukan sama. Desa Rensing terdiri dari 8 dusun, 8 kekadusan. Jadi silahkan kepala dusun, kepala RT, kepala RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan berkumpul untuk merumuskan masalahnya, rumuskan program-program apa untuk menjawab persoalan-persoalan itu, rumuskan apa saja yang mereka butuhkan, lalu mereka rumuskan bersama. Jadi bukan kepala desa yang menawarkan program kepada desa, tapi biarkan mereka yang merumuskan masa persoalan itu, lalu baru kita sahkan di desa yang namanya ada musyawarah pembangunan tingkat desa untuk membuat satu dokumen perencanaan yang namanya RPJMDes yang berlaku 6 tahun, yang disahkan bersama oleh kepala desa dan BPD, baru bisa dieksekusi oleh kepala desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat. Strategi saya untuk meyakinkan masyarakat Desa Rensing supaya saya terpilih dan mendukung saya sebagai calon kepala Desa Rensing, niat mulia saya dan niat baik saya untuk melakukan kegiatan dan ketransparanan terhadap masyarakat Desa Rensing khususnya. Saya yakin program ke depan insya Allah saya perjuangkan sebaik mungkin dan setransparan mungkin. Contohnya di satu sisi, misalnya saya akan membackup keamanan. Satu sisi kami merubah struktur di lembaga desa ini. Di satu sisi, sementara sekarang ini saya sebagai terantip di desa, tapi kami tidak pernah difungsikan. Sebagai calon kepala desa, kami akan merubah semua itu. Satu contohnya, mungkin faktor keamanan. Kedua, ketransparanan masalah anggaran yang dari daerah, keterbukaan terhadap masyarakat maupun aparatur desa. Ketiga,
Sudah capek saya sebagai tulang punggung di desa Rensing ini. Di satu sisi ada keributan itu ini. Siapa yang tidak mengenal Rusman yang sebagai ujung tombak di desa Rensing ini? Dan saya mohon kepada adik-adik pemuda, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat, kita buka lembaran baru di desa Rensing ini. Apa sebab saya bilang begitu? Kita buka lembaran baru. Kita tidak usah mengingat 10 tahun yang lalu. Mungkin saya tambahkan sedikit bagi di kalangan adik-adik pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat di desa Rensing ini. Mungkin kalau mau sedetil mungkin program saya, silahkan berdatangan. Kalau mau datang ke rumah saya, silahkan tanya saya satu persatu apa sih programnya. Mari kita bedah bersama program saya. Terlalu banyak mungkin yang saya harus paparkan satu persatu. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Andos Sahabudin, calon Kepala Desa Rensing 2017-2022 nomor urut 1. Kemanapun kita melangkah, apapun tugas kita, apapun profesi kita, mari kembali membangun Desa Rensing dengan satu hati, satu kata, satu jiwa. Nomor urut 1, Dr. Andos Sahabudin. Mari masyarakat Desa Rensing, kita rubah desa kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ingat, 14 Desember 2016, coblos nomor 2, Insinyur Sukirman. Salam 2 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi adik-adik kami, pemuda dan pemudi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, sekali lagi kami mohon dukungannya terhadap saya, Rusman, sebagai calon kepala desa Rensing periode 2017-2022 menuju desa Rensing bermartabat dan aman. Ingat, tanggal 14 jatuhnya pada hari Rabu, coblos nomor 4, Rusman bisa.